MBG itu penting dan harus dilakukan. Nah, kalau kita perhatikan, yang namanya program MBG itu kan sebenarnya aktivitas ekonomi yang nilai tambahnya atau added value-nya kan rendah banget. Program yang overscale, oversize seperti MBG ini. Selamat sore, Pak Zulfikar Amir. Selamat sore. Selamat datang di Deep Talk 33. Jadi ini adalah podcast dari artikel 33 yang dimana kita membahas mengenai isu-isu penting soal sumber daya alam, keadilan sosial, kemudian juga ekonomi kerakyatan. Nah, ini kita mengundang berbagai pakar untuk menciptakan dialog lah kurang lebih agar kebijakan-kebijakan Indonesia ini menjadi dalam konteks untuk menciptakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Nah, salah satu isu yang saat ini sedang marak didiskusikan dan mungkin juga jadi flagshipnya ini ya Bang ya. Jadi flagshipnya pemerintah program itu adalah makan bergizi gratis. Nah, kemarin tuh kita udah ngobrol sama Prof. Arief Ansori Yusuf atau kita sebut Kang Aai. Nah, ini Prof. Zulfikar Amir yang kita sebut Kang Aso ya. Jadi ini banyak akang nih di podcast 33 ini. Aso itu Sulawesi Selatan, akang itu Jawa Barat. Jawa Barat ya. Mantap. Jadi campur. Oke, tapi orang Lembang, Bang. Oh iya. Orang Lembang. Ya, saya tinggal di Lembang. Tinggal di Lembang. Iya. Oke. Kerja di Singapura. Kerja di Singapura. Global citizens. Nah, gitu Kang. Jadi kita udah ngobrol gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau coba elaborasi lagi. Kemarin kita udah ngobrol secara konseptual mengenai arti pentingnya MBG ini. Nah, kemudian kan kita lihat fenomena bahwa di dalam pelaksanaannya ini agak tertatih-tatih, how to-nya, kemudian banyak hal-hal yang memang perlu diperbaiki catatan gitu ya. Nah, mungkin dari saya pertanyaan pertama buat Kang Aso untuk memulai diskusi. Nah, kira-kira di dalam pandangan Kang Aso ini melihat MBG ini apa, bagaimana, ya, pentingkah atau bagaimana nih kira-kira nih Kang Aso? Iya, terima kasih. Jadi poin pertama yang mungkin perlu saya tekankan di sini adalah MBG itu penting dan harus dilakukan. Dan saya kira dalam kondisi seperti yang dihadapi oleh Indonesia saat ini, MBG bisa menjadi salah satu program yang sangat krusial gitu untuk menolong begitu banyak keluarga yang mengalami kesulitan secara ekonomi ya. Tapi ada hal yang fundamental yang perlu kita pahami dulu karena MBG ini kan sebenarnya sebuah program welfare. Program welfare program ya. Dan untuk memahami dampak dan konsekuensi dari MBG kita harus melihat dari kacamata welfare program gitu. Nah, welfare program itu di masyarakat modern ya kalau misalnya kita lihat kemunculan welfare state sejak 150 tahun yang lalu ya, konsep welfare itu terbagi atas dua. Ada welfare yang diberikan secara universal. Ada welfare yang diberikan secara parsial gitu, artinya bersifat targeted ya, jadi kelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, biasanya untuk welfare program ada dua jenis welfare yang bersifat universal yang dilakukan oleh negara-negara welfare state seperti di Skandinavia dan di Eropa Barat, tempat kelahirannya konsep welfare state kan. Pertama itu adalah pendidikan. Ya kan, kenapa pendidikan bersifat universal? Karena kebutuhan akan pendidikan itu relatif sama. Setiap orang pasti membutuhkan pendidikan dan setiap orang membutuhkan akses ke pendidikan yang berkualitas. Ya kan, jadi pendidikan biasanya diselenggarakan untuk semua orang, semua warga masyarakat. Terus kemudian welfare jenis yang lain yang juga biasanya dilakukan secara universal itu adalah kesehatan. Karena kesehatan itu adalah suatu kebutuhan yang relatif sama untuk semua orang. Semua orang
kalau sakit butuh ke dokter, kalau misalnya kena terminal disease perlu perawatan yang lama, ya kan, dan sebagainya gitu. Jadi dua jenis welfare ini selalu dipenuhi secara universal. Lalu kemudian welfare program yang lain itu bersifat targeted karena kebutuhannya berbeda-beda, ya kan. Nah, MBG ini sebenarnya adalah bagian dari satu welfare program yang kalau kita lihat itu kan tujuannya basically adalah untuk memitigasi ketimpangan. Nah, biasanya program welfare yang bersifat targeted dalam hal penyediaannya itu didesain untuk memitigasi ketimpangan yang ada. Jadi ada sekelompok misalnya masyarakat, baik dia minoritas maupun mayoritas, yang kebutuhan pada pada sektor-sektor tertentu itu terbatas, dan karena itu mereka membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mendapatkan akses sehingga ketimpangan itu bisa dimitigasi, bisa dikurangi, gitu kan. Dan kalau kita lihat tujuan dasar dari MBG seperti yang dicantum di dalam program makanan bergizi gratis oleh pemerintahan Prabowo ini kan sebenarnya untuk memitigasi ketimpangan gizi yang terjadi di masyarakat. Menurut Badan Gizi Nasional ada sekitar 60% ya anak-anak di Indonesia itu yang memiliki atau menghadapi resiko kekurangan gizi. Dan karena itu gizi buruk ya. Ya kan? Dan karena itu mereka ingin melakukan program ini untuk memitigasi itu. Cuma yang kemudian jadi masalah adalah ketika program ini didesain yang mestinya itu bersifat targeted karena dia bertujuan untuk memitigasi ketimpangan, bukan untuk memenuhi kebutuhan yang sama ke seluruh masyarakat. Akhirnya program ini didesain sebagai program yang bersifat universal. Targetnya semua anak gitu, sekitar 82 juta. Dan biayanya itu relatif besar. Coba kita bandingin misalnya di Amerika Serikat ya. Amerika Serikat itu salah satu negara yang mencanangkan program makan siang, ya mereka sebut sebagai National School Lunch Program (NSLP). Itu dimulai tahun 1946 oleh Presiden Truman, dan program itu diluncurkan 1 tahun setelah akhir Perang Dunia Kedua 1946. Dan pada saat itu masyarakat Amerika itu masih mengalami ketimpangan pasca perang kan, walaupun ya Amerikanya pemenang perang dunia kan, tetapi ada banyak wilayah-wilayah di Amerika Serikat di mana anak-anak mereka itu memiliki masalah gizi buruk, sehingga program itu diluncurkan dan program itu berjalan sampai sekarang. Cuma kemudian program itu tidak bersifat universal. Karena apa? Karena tidak semua anak sekolah di Amerika Serikat membutuhkan subsidi dari pemerintah untuk mendapatkan gizi yang cukup. Sehingga program itu didesain sedemikian rupa dan strategi mereka cukup cerdik karena mereka membagikan program itu, melakukan program itu berdasarkan wilayah-wilayah atau kalau di Amerika itu county yang secara statistik memiliki permasalahan atau memiliki anak-anak yang kekurangan gizi. Ya kan, jadi secara county, lalu kemudian di county itu kemudian terbagi lagi school district. Mereka lihat lagi school district mana yang kira-kira membutuhkan. Ya kan? Lalu kemudian dalam school district itu ada sekolah-sekolah. Nah, program ini tidak bersifat mandatori. Jadi setiap sekolah yang masuk kategori sebagai sekolah yang membutuhkan program ini itu diberi hak untuk ikut atau tidak ikut. Ya kan, begitu mereka mengatakan mereka ikut, didaftar, lalu kemudian program ini itu diselenggarakan oleh sekolah itu sendiri. Sekolah itu sendiri atas rujukan atau semacam guidance yang diberikan oleh satu badan federal namanya
National Nutrition Agent, something like that. Kayak badan gizinya kita. Badan gizi nasional. Tapi badan gizi nasional di sana itu berada di bawah Kementerian Food and Agriculture. Oke. Jadi dia bukan agensi tersendiri gitu. Iya, betul, bukan agensi tersendiri. Nah, tapi yang menyediakan makanan itu bukan vendor, tapi sekolah. Lalu kemudian nanti Badan Gizi Nasionalnya Amerika itu yang kemudian memberi reimburse, membayar reimburse. Jadi anaknya diberi makan dulu, sekolah menyediakan, lalu kemudian tiap bulan itu di reimburse. Berapa banyak nih anak yang datang gitu kan. Ditagih gitu ya. Ditagih. Oh, saya udah, gitu. iya betul. Nah, satu lagi, di setiap sekolah tidak semua anak mendapatkan full subsidi. Oke. Jadi ketika program itu dijalankan di satu sekolah, ya, setiap anak itu bisa mengikuti program itu, tetapi kemudian ada 3 kategori. Pertama adalah kategori full subsidy. Itu adalah anak-anak yang berasal dari latar belakang keluarga yang benar-benar miskin, tidak mampu. Lalu kemudian yang kedua adalah partial subsidy. Ya kan, jadi anaknya agak mampu tetapi butuh bantuan. Lalu kemudian yang ketiga itu non-subsidized, ya. Tapi dia ikutan bayar makan. sendiri. Dia bisa ikut makan, dia bisa tidak ikut makan. Maksudnya bawa makanan sendiri. Jadi mereka bisa opt out. Ya, mereka bisa milih, oh nggak, gue nggak ikut deh. Jadi mereka nggak perlu bayar gitu. Iya. Nah program National School Lunch di Amerika itu tahun kemarin menghabiskan biaya sekitar, kalau udah pakai rupiah, 240 triliun. 240 triliun untuk seluruh Amerika. Seluruh Amerika. Tapi targetnya angkanya ini agak fluktuatif. Angkanya itu lebih besar pada saat COVID kemarin. Tapi tahun 2024 saya cek, pemerintah federal mengeluarkan biaya sekitar 240 triliun rupiah, ya. Tapi jangan lupa 240 triliun itu kalau misalnya kita bandingkan sama APBN Amerika Serikat, jauh. Tahu berapa APBN Amerika Serikat? 0,sekian%. 101.000 triliun. Dan kalau misalnya kita bandingkan itu 0,2%. Kecil, relatif kecil. Kecil ya. Nah, coba bandingkan sama India. India itu memulai program namanya Midday Meal School Scheme, ya, yang kalau pakai istilah mereka itu namanya itu PM POSAN. Itu dimulai sejak tahun 1995. Nah, itu nggak universal juga. Targeted juga. Targetednya itu agak beda karena mereka hanya memberikan makan siang gratis ini ke sekolah negeri. Oh, swasta nggak ikutan? Swasta nggak ikutan. Ya kan, swasta ya mereka siapin sendiri. Dan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah India, pemerintah nasional India untuk program ini itu juga sekitar 0,2%. Oh, dari APBN. 0,2%. Nah, Singapura itu juga melakukan hal yang sama, ya. Tetapi itu dikoordinasi oleh Kementerian Pendidikan, ya. Dan itu berlangsung sama seperti di Amerika, bersifat targeted juga, ya. Dan mereka cuma menghabiskan sekitar 0,5% dari biaya budget Kementerian Pendidikan. Jadi kecil banget. Kecil banget ya. Iya. Itu gimana Bang? Ya kalau faktanya kan ada yang universal, ada yang subsidi gitu ya, basisnya itu biasanya yang separuh dikasih, separuh. Ada yang memang murni dia targeted istilahnya. Kalau saya suka bilang bahwa saya lebih suka dengan istilah residual. Residual itu artinya memang sisa-sisa yang nggak bisa ngurus diri sendiri, diurus negara. Dan kita pasal 34 kita tuh jelas ya. Fakir miskin. Fakir miskin orang terlantar diurus negara. Jadi yang dibilang oleh Aso tadi itu contoh beberapa hal itu kan pilihan-pilihan kebijakan problem ya. Kalau kita untuk makan bergizi gratis ini yang belum pernah di state dengan jelas. Gitu. Tujuannya apa? Apakah betul cuma gizi buruk? Kalau gizi buruk mau seberapa lama? Terus kalau dia memang dalam jangka panjang, berarti ini kan kategorinya long term public investment yang bentuknya ke manusia gitu. Apakah hanya sekedar makan? Jangan-jangan berkumpul ketika makan bersama itu seperti Jepang misalnya, itu bagian dari karakter building yang harus dilakukan. Pasti beda lah ya, US style dengan gaya-gaya timur kita ini yang kadang-kadang itu memang harus agak
orang agak dikondisikan komunal itu khas di beberapa timur China kan ada begitunya juga. Nah, saya berpikir itu dulu sih sebetulnya yang harus ditetapkan, baru dikelirkan. Kalau kita cuma sekedar, apalagi dikaitkan dengan kemiskinan segala macam, rasanya bukan ini deh yang pas gitu. Ya. Karena lain lagi kalau bahwa dia punya dampak samping yang ikut mengurangi beban kemiskinan, yes, gitu ya, itu bisa. Tapi bukan itu yang jadi tujuan. Bahwa dia melibatkan banyak orang sehingga keluar tenaga kerja, yes. 800.000 misalnya. Tapi bukan itu, karena kalau salah ukur jadi beda. Gitu ya. Nah, diagnosanya jadi lain kalau saya membayangkan ya. So, ya. Nah, pertanyaannya kemudian kalau makan bergizi gratis ini mau kita taruh dalam public investment secara keseluruhan juga jadi masuk akal kalau sekolah-sekolah harus melakukan. Instrumennya lantas macam apa? Nah, itu dia. Nah, masuk ke instrumen ini macam-macam nih. Dengan teknologi digital ini masa kita masih harus dapur umum manual ya? Karena kemarin kan juga pilihannya kan kontrolnya macam apa? Memang mau universal itu kan relatif lebih mudah ya. Universal kasih aja semua gitu kan. Ya. Kalau targeted itu kan harus dipilah. Oh iya. Ini kasih contoh China ya. China itu dulu orang penyelesaiannya setelah Stanford lihat itu probability gangguan gizi buruk ini membahayakan untuk generasi berikut. Dibikin proyeksi, kita aja belum pernah bikin proyeksi model tuh 20 tahun. Kemudian opsinya apa? Disepakati di Partai Komunis Cina, opsinya adalah susu dan telur tiap pagi. Oh, nggak full meal gitu enggak? Susu dan telur tiap pagi. Awalnya nih ya, ini cerita awal. Itu berjalan, tiap 5 tahun dilihat ada perubahan nggak? Ini generasi sekarang nanti dilihat lagi ada. Dan itu kemudian melahirkan kultur kebiasaan orang Cina, mau kerja di Indonesia pun dia bawa susu dan telur yang kerja di tambang segala macam. Ya. Yang badan dibilang bagus ya, jangan tentara Cina, PLA. Tepat lagi Bang ya. Iya. Nah yang gitu, tapi kan mereka juga diajar disiplin. Kayak di Jepang ya, misalnya setelah beres, lihat ngobrol diarahkan, ada yang dicuci, harus ada apa gitu, standar-standar kesehatan tertentu. Dan itu dibentuk bertahun-tahun sehingga mereka kemudian jadi bawaan. Saya malah berpikir ya, Indonesia ini jangan-jangan itu sejak SD itu harus dilatih banyak berjalan misalnya, karena Indonesia itu bangsa paling lazy gitu. Jangan-jangan contoh untuk memberi contoh bahwa ternyata sebuah kegiatan itu harus dikaitkan dengan mau investasi jangka panjang apa. Karena apa? Instrumen kan di area pendidikan. Nah, tadi kan Aso udah bilang, biasanya yang universal itu orang kejar dulu pendidikan sama kesehatan. Nah, di aspek pendidikan ini kalau tiba-tiba cuma sekedar ada makan siang kan jadi out of context. Saya berpikir dia harus diintegrasikan dengan konsep pendidikan. Ada pembelajarannya di dalam proses itu modelnya sampai hari ini saya belum lihat terus terang. Jadi kalau nanti kita ngomong begitu dianggap memperumit. Orang-orang pintar itu sering kali ngomongnya teoritik, keluar kalimat begitu nanti. Tapi faktanya hari ini kita nggak tahu. Kalau kita mau bikin ini 20 tahun, terserah siapa presidennya. Kalau model kuantitatifnya keluar, hitungannya, rasanya siapapun presiden berikut akan perlu. Iya. Nah, saya nggak tahu, baru sampai situ. Gimana tuh Kang Hasan? Sebenarnya ada satu negara yang melakukan program makan sekolah ini secara universal. Ada. Di mana tuh? Swedia. Ya, Swedia. Oke, tapi sebentar. Ada persyaratnya? Swedia itu melakukan itu dan sangat sukses. Dan kita tahu Swedia ini adalah negara kesejahteraan, welfare state. Walaupun welfare state di Nordic itu sebenarnya udah mulai agak gampang sedikit karena mereka belum yakin bisa bertahan sampai 100 tahun ke depan ya. Tapi menarik, Swedia melakukan itu. Cuma perlu catatan, pertama, tax rate di Swedia itu 45%. Rata-rata, on average. Ya. Jadi orang semua bayar pajak. Jadi wajar aja, anak gua pergi sekolah, ya lu kasih makan dong. Kan gua udah bayar pajak nih. Ya kan? Terus yang kedua, yang membiayai program ini, itu bukan pemerintah pusat. Pemerintah daerah, masing-masing. Gitu. Dan kalaupun kita kalkulasi semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Swedia untuk membiayai program ini, itu cuma 0,7% dari APBN-nya dia. Dari APBN. Bandingkan sama kita tahun ini itu rencananya kan pemerintah akan mengeluarkan 71
171 triliun. 71 yang sudah dianggarkan dan BGN itu meminta tambahan 100 triliun. Katanya sih udah di-approve. Jadi tahun ini 171 triliun, ya kan? Sementara APBN kita 3.600. Jadi hampir 5%. Ya, 4,75. Ya kan hampir 5%. Ya kan tinggi banget gitu dibandingkan sama 0,2 di Amerika atau 0,7 di Swedia. Belum lagi kalau misalnya ini berjalan full scale gitu kan, itu kan habis sampai 300 triliun gitu. Per tahun itu ya? Per tahun gitu. Sekarang pertanyaannya apakah itu worth it? Apakah itu memangnya dibutuhkan? Dan kembali lagi tadi ke Bang Alam, apa sebenarnya ultimate goal dari program ini? Kalau sekedar behavioral change kayak gitu ya, tidak harus mengeluarkan biaya sebesar itu juga. Ya kan banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Tetapi saya melihat Pak Prabowo ini itu memiliki imajinasi yang agak outdated ya. Dalam arti dia melihat berbagai permasalahan di Indonesia saat ini itu bisa dipecahkan dengan cara-cara pemerintah Orde Baru. Pemerintah Orde Baru bukan dalam arti atau otoritarianisme. Ya, bukan dalam arti apa ya, yang pendekatan otoriter semata, tapi dia melihat misalnya ada kesamaan antara program makan gizi gratis sama program posyandu. Misalnya itu kan program yang sangat kolektif sifatnya, ya kan, menyediakan gizi ke anak dan ibu, lalu kemudian dilakukan secara masyarakat seperti itu gitu. Jadi dia sepertinya ada semacam paralel thinking di sini gitu. Termasuk juga misalnya koperasi merah putih, ya kan, kalau di era Orde Baru itu ada namanya KUD dan sebagainya. Jadi pola-pola lama yang kemudian dia revitalisasi, di branding, tapi kemudian yang dipertanyakan adalah hitungan-hitungan teknokratiknya apa udah masuk atau belum gitu. Nah itu, exactly, iya kan. Nah ini dia pertanyaan. Nah mungkin tadi kan Bang Alam bilang mungkin ada tujuan lain gitu. Ya, yang kita tahu bahwa pemerintah Prabowo itu menganggarkan begitu banyak uang untuk MBG, katanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, ya kan. Jadi 171 triliun tahun ini itu mungkin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Konon menurut Bank Indonesia katanya bisa sampai hampir 2% dari program MBG aja. Iya, katanya begitu. Saya nggak tahu. Tapi gini, program MBG misalnya memang ekonomi itu adalah tujuan utama dari ini sama aja seperti kita memberikan subsidi ke setiap warteg-warteg yang ada di seluruh Indonesia untuk lalu kemudian memberikan makanannya secara gratis. Gitu. Nah, sejauh mana gitu program seperti ini akan menaikkan pertumbuhan ekonomi gitu ya kan? Ya sementara kalau kita lihat ya berapapun duit yang digelontorkan oleh pemerintah itu kan pasti punya dampak ekonomi, tapi pertanyaannya seberapa signifikan dia mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah kalau kita perhatikan yang namanya program MBG itu kan sebenarnya aktivitas ekonomi yang nilai istilahnya nilai tambahnya atau added value-nya kan rendah banget. Udah dipatok misalnya satu porsi 10.000, ya udah berapa profit yang kamu dapat dari situ? Kecil banget gitu. Ya, gimana mendorong pertumbuhan ekonomi ketika tidak ada mekanisme pasar di situ, ya kan? Ya kan? Terus tidak ada profit yang signifikan yang bisa dirap. Jadi ya gimana mau tumbuh kalau aktivitasnya cuma begitu? Itu yang harusnya begitu sudah selesai, Prabowo masuk tugas Bappenas pertama adalah membuat rancangan teknokratiknya. Apalagi harus ditetapkan dengan jelas tuh, berdebat dulu lah di situ. Kita mau pertumbuhan, job creation, poverty, atau long term public investment dan characterability itu kan beda. Jadi kalau sudah keluarin dong satu modelnya, bahkan bisa dihitung kuantitatif dan lain sebagainya. Kalau meniru Orde Baru jangan kamu tanggung. Betul. Teknokratisnya ada itu ya. Saya setuju itu. Iya. Teknokratisnya juga harus Iya. Itu menarik tuh Swedia itu, Kang Aso. Jadi ada riset kemarin Kang Ai juga sempat gitu bilangnya bahwa memang
intervensi dia di tahun 70-an itu membuahkan hasil. Ya. Nah itu ternyata ini ya modelnya adalah universal gitu ya. Iya. Cuman mungkin persoalannya gini, kalau misalnya kita kan kembali kepada policy option nih. Salah satu isu adalah apakah ini targeted atau universal gitu. Kemudian tadi ada lagi soalnya Bang Alam bahwa kita harus clear dulu nih, ini mau pertumbuhan ekonomi kah, karakter building atau sekedar ngasih makan-makan aja gitu. Nah itu dua hal yang itu, yang apa namanya yang menjadi diskusi lah kurang lebih ya. Nah kira-kira gimana tuh Bang Kang soal policy option itu? Kalau pertama kan landscape social policy kita harus bikin ya. Tadi yang mau prioritas kalau mau universal karena negara itu harus hadir betul-betul gitu, nggak boleh ada yang terdidik, nggak boleh ada yang sakit kena berisiko, katakanlah sudah pendidikan sama kesehatan. Kalau universal tuh kamu nggak mau ya sudah nggak apa-apa, tapi begitu kamu sakit negara berkewajiban. Tapi saya nggak mau begini, saya mau di swasta, rumah sakit swasta terserah, tapi diberikan layanan yang kualitasnya di standar. Nah yang kedua pendidikan misalnya. Kalau ini sudah beres, landscape-nya itu kan kemudian naik lagi. Yang berikutnya apa? Apakah masih mungkin universal? Tergantung tujuannya. Yang kedua, apakah dia targeted atau residual tadi? Itu kan juga harus dilihat tujuannya. Jadi pelan-pelan kita ini sebagai bangsa juga pemahaman kita terhadap konstitusi kita sendiri makin cerdas gitu kan. Ini kan ini kita kan dididik tentang social policy oleh lembaga-lembaga multilateral, bukan oleh founding fathers kita yang menguasai konstitusi. Coba aja taruh di MK tuh ngomong tentang social policy dalam konteks konstitusi kita pasti berdebat panjang tuh karena belum duduk kita. Kalau di sana kan kemudian orang tahu. Oke, kalau benefit kesehatannya dengan kualitas yang bagus, pendidikan kualitas bagus saya dapat, saya kena pajak tinggi juga nggak ada masalah. Maka lahirlah kejadian-kejadian seperti di Nordik ya, ketika pajak mau diturunkan semua orang protes, yang mana nanti implikasinya layanan kesehatan turun gitu. Itu dinamikanya sendiri, macam-macam. Nah, jangan berkhayal begitu banyak untuk negara yang APBN per kapitanya memang rendah sekali ke Indonesia. GDP per kapita kita Indonesia itu 2030 itu nanti dibesar-besarin lagi. GDP-nya dalam pangsa pasar global ini bisa nomor 4 loh. Sedunia? Iya. China, India, US, Indonesia, bawah baru yang lain. Itu nanti kita bangga betul. Tapi begitu di per kapita, di jumlah GDP dibagi dengan jumlah penduduk, kita tertendang ke 104. Jauh banget. Dari keempat ke 104. Itu maksudnya kenapa penting memperhatikan kayak gitu. Detail-detail gitu ya. Detail-detail seperti itu supaya kita itu nggak terjebak sama angka-angka dalam. Kalau anak saya bilang kok kampungan sekali, saya cuma gitu aja dibanggain. Jadi maksud saya sampai saat ini ya tampaknya sih belum clear nih MBG ini mau diletakkan dalam mission apa. Terus kedua dalam landscape social policy kita dia taruh di mana. Kalau itu nggak clear, ya terjadi kayak gini. Orang berdebat terus. Itu beres. Satu lagi governance. Sama bagaimana menjalankannya. Apa iya harus mengerahkan tentara sedemikian banyak, bikin dapur-dapur gitu. Belum lagi KPK sudah mengingatkan ada motor di Indonesia ini sebagus apapun, se-clear apapun tujuan dari sebuah program, ketika dia dilaksanakan dan diletakkan ke governance yang buruk, udah nggak usah banyak cerita, kita jatuh sendiri tuh. Jadi itu yang akan menjadi perdebatan ke depan. Jadi menurut saya sih ya contoh-contoh yang dikasih Aso tadi tuh ya, itu penting untuk refleksi kita ini mau kemana? Iya. Kalau Kang Aso gimana? Kita harus kemana nih? Tadi Bang Alam kan ngasih landscape-nya. Kalau dalam konteks ini targeted. Apakah cuma mau masalah makan itu sebenarnya akan selesai ketika pemerintah berhasil membuat keluarga-keluarga Indonesia sejahtera. Iya. Jadi anak-anak sekolah itu diberi makan oleh orang tua mereka gitu. Ya kan sebenarnya masalah fundamentalnya kan itu. Nah sekarang bagaimana supaya keluarga-keluarga Indonesia itu sejahtera? Gimana caranya? Itu yang mestinya menjadi pertanyaan besar. Ya memang ada masalah ketimbangan gizi, ya kan, dan itu bisa dimitigasi, tapi tidak dengan
program yang overscale, oversize seperti MBG ini, ya kan, sehingga budget yang kita punya yang sangat terbatas ini juga bisa dimanfaatkan secara lebih efisien gitu. Akhirnya kan jadi paradoks ketika pemerintah mencanangkan program efisiensi, tetapi menjalankan program yang tidak efisien, ya kan. Jadi sangat kontradiktif gitu loh. Tapi kembali lagi, MBG itu menurut saya memang penting dan harus dilakukan. Cuma skala dan skopnya itu yang harus diperjelas, harus direview lagi. Kalau misalnya pemerintah Prabowo memaksakan ini jalan terus, saya nggak yakin akan tercapai tujuan yang dicita-citakan, diinginkan, gitu kan. Padahal kan sebenarnya tujuan utama dari seluruh program yang dicanangkan oleh pemerintah sekarang itu kan adalah mensejahterakan masyarakat Indonesia, di mana gizi itu adalah salah satu indikator, ya kan, dari kesejahteraan itu gitu. Mending duit itu dipakai 171 triliun itu oke lah, untuk MBG kasih 20 triliun misalnya sudah cukup gitu kan, untuk anak-anak dari keluarga yang memang tidak mampu, yang mengalami gizi buruk. Ya udah kasih sekitar 20 triliun udah cukup itu. Sisanya ya pakai buat program reindustrialisasi, program perbaikan pendidikan dan sebagainya gitu. Ya memang ada sih program pendidikannya, tetapi agak paradoks juga gitu. Ketika pendidikan ini musuhnya universal, tapi dibuat targeted dengan adanya program sekolah unggulan itu kan. Sekolah unggulan kan bukan untuk semua orang kan, untuk orang-orang yang dianggap unggul kan. Itu kan paradoks. Padahal maksudnya sekolah itu, pendidikan itu diberikan secara universal. Ini yang MBG yang harusnya targeted jadi universal. Exactly. Iya, jadi ada apa istilahnya ya, kesalah kaprah gitu. Kita sekarang mulai membuat sekolah unggulan ya. Iya. Dan itu juga kalau kusut kita cara memandangnya, kita menganggap kok orang yang kemudian relatif mampu kok dikasih beasiswa, di mana keadilan? Menurut saya karena kita nggak paham. Ini sebetulnya aspek insentif atau aspek perlindungan sosial gitu. Jadi kan beragam seperti yang bilang Asu tadi, itu pendekatan-pendekatannya harus kelihatan. Yang universal tuh pokoknya sekolah nggak harus sekolah itu. Semua dimanapun sekolah dia harus bisa diselesaikan oleh negara. Tapi ketika dia punya bakat, mau masuk sekolah unggulan, dikasih beasiswa, bagi saya itu udah program insentif, tempatin. Tapi ketika orang miskin, untuk ongkos ke sekolahnya walaupun biayanya udah digratiskan oleh negara nggak ada, itu udah perlindungan sosial. Jadi kita tuh nggak pernah clear di situ. Gitu. Betul. Ini kalau sekolah unggulan itu agak masif itu. Betul. Yang harus universal ada dibikin targeted, yang sudah jelas-jelas sudah ada insentif targeted aja dibikin universal. Jadi kriteria. Iya. Jadi saya ulang itu ya. Jadi pertanyaan. Nah, kalau mau lebih dalam lagi karena kita ini deep talk, ini akan ada pertanyaan terakhir gini. Pertanyaan terakhir. Sebetulnya ideologis untuk Indonesia itu di dalam pendidikan dan kesehatan itu apa? Apakah makan bergizi gratis ini ideologis dalam fungsi kesehatan? Kalau tidak, kalau perawatan dan lain sebagainya, itu dong yang digempur ya, yang harus dibereskan. Nah, jangan-jangan makan bergizi gratis ini problem teknis aja. Anggaran negara kita ini tidak terlalu tebal, sehingga memang harus targeted. Jadi milih targeted atau universal itu bukan ideologis di situ. Lebih pragmatis, lebih hitungan teknis. Jadi kita harus tahu dulu mana yang memang sudah jadi komitmen konstitusi yang saya sebut ideologis. Kalau itu kan no kompromi. Betul. Mau utang karena Iya. Tapi kalau yang menurut kita teknis, ya kenapa nggak targeted, kenapa nggak dibikin varian? Betul. Itu Iya, jadi saya merasa bahwa program MBG ini didesain secara intuitif aja. Tidak ada hitungan-hitungan yang objektif, yang yang robust gitu. Dari perencanaannya all the way sampai output dan outcome yang ingin dicapai gitu. Jadi saran saya buat pemerintah Prabowo sih, jangan takut dan jangan ragu untuk mereview program ini, ya kan? Kita perlu kok memang. Iya, ya nggak ada masalah. Maksudnya tahun pertama kita lihat, kita review, oh ternyata tidak terlalu efektif, ya oke di scale down, ya kan? Sehingga budget yang terpakai itu bisa dialihkan ke
hal-hal yang lebih bermanfaat, lebih signifikan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat. Gitu. Jadi iya, jangan terlalu sensitif, jangan terlalu terlalu politically defensive gitu. Kalau misalnya ada yang mengkritik lalu kemudian lu anti Prabowo dan sebagainya, enggak. Ya kan, ini program bagus, harus dilaksanakan, tetapi harus didesain secara matang gitu. Dan realistis betul. Institusi mana Bang yang harus mulai? Ya, pertama badan gizi ya, badan gizi nasional itu nggak bisa cuma diisi ahli gizi. Karena dia ditaruh di situ tuh, maka harus orang-orang yang punya pemahaman tentang sosial politik yang baik. Terus juga menguasai tentang bagaimana menjalankan program-program yang sosial ini dengan governance yang cocok. Indonesia itu harus ada di sana. Walaupun mayoritas pasti ahli gizi. Kedua ya Bappenas. Nasib kita ini kan ditentukan oleh Bappenas. Ini desainnya apa nih? Desain keseluruhan yang dibilang Also tadi. Nah yang ketiga sih, menurut saya adalah lembaga evaluatornya seperti BPKP ataupun KPK itu harus mau menyampaikan ke Presiden bahwa kalau ini harus di-revise supaya jadi lebih masuk akal, tidak mengecilkan arti keinginan baik seorang Presiden. Jadi bisa jalan, prioritasnya yang mana dulu. Kalau orang-orang yang comel, kritik, bikin apa di medsos hari ini di mana sih yang nggak berisik orang tapi yang paling penting itu yang program ini yang tujuannya bagus ini kemudian dijalankan dengan cara yang rasional, itu aja. Gak usah malu juga kalau tiba-tiba nggak harus 300 triliun. Iya. Nah yang penting diukur tiap kali. Nah BPKP juga jangan sekedar nanti hasilnya dibilang bagus nanti tersesat bersama kita. Betul. Harus realistis juga deh waktu evaluasi. Kalau Kang Aso nih pertanyaan terakhir nih. Kalau di dalam konteks sekarang, yang paling harus dibenahi apa nih dari MPG secara teknis gitu? Secara teknis ya saya kira ya distribusinya, ya kan harus kembali ke prinsip yang paling mendasar. Siapa yang membutuhkan dan bagaimana mencapai target tersebut gitu, ya kan? Kalau sudah jelas kita membuat petanya di mana dan siapa dan berapa banyak, baru kemudian resource itu kita mobilisasi. Ya kan, sehingga tidak terjadi apa istilahnya pemubasiran resource yang kita miliki yang sudah terbatas ini gitu. Dan tidak perlu sampai kemudian harus membangun infrastruktur baru gitu. Ya kan bikin dapur harganya 2 miliar, orang yang bikin harus ngutang sana sini untuk bisa terlibat di situ. Iya kan kasihan kan. Ada yang dipaksa beli makanan lagi itu tempat itu mengada-ngada banget. Padahal ini kan program yang simple aja sifatnya gitu. Jadi didesain secara simple gitu. Saya kira itu sih. Oke. Iya Bang Alam gimana, ada tambahan? Ya ada, saya dapat perspektif dari Aso tadi beberapa ya contoh-contoh di luar, menurut saya bagus tentu. Tapi gini lah, kita harus resizing program ini supaya masuk ke tahap yang mampu dihandle gitu. Tidak usah terlalu sensitif juga pemerintah itu, evaluasi aja dan tutup telinga aja dulu terhadap orang-orang yang kritik tapi nggak ngerti gitu. Itu biasa kan orang. Termasuk yang nyinyir, ini namanya orang nggak ngerti. Nah kemudian yang kedua, saya concern sekali di dalam pelaksanaan. Jadi kan ini punya contoh governance yang baik. Kenapa? Supaya 5 tahun lagi itu kalau ketemu Prabowo luas makan bergizi gratis, kemudian nggak keluar lagi kalimat kita ini udah terlalu lama jadi orang Indonesia. Begitu program berantakan. Itu kan sebetulnya statement dari Presiden untuk menunjukkan sudahlah kita tahu kok gimana cara kalian ngambil sana sini gitu cara. Nah jangan sampai program ini juga diakhiri dengan kalimat bahwa kita sudah terlalu lama jadi orang Indonesia gitu. Kira-kira gitu. Siap. Oke. Mungkin itu aja Kang Aso. Terima kasih perbincangan kita kali ini. Ya itu tadi ya, jadi resizing, kemudian juga memang teknis-teknisnya itu harus dievaluasi ulang gitu ya, dan hal-hal yang tidak penting yang memang menimbulkan irregularitas namanya, jadi kekacauan, kemudian juga peluang orang untuk mencari keuntungan tidak pada semestinya itu bisa dikurangi. Oke, gitu aja. Terima kasih Kang Aso. Terima kasih sama-sama.